Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kota Palembang periode Maret 2023 diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang, dilaksanakan di VEP Hotel Jalan Basuki Rahmat nomor 1681, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Selasa 14 Maret 2023. Wali Kota Palembang yang diwakili oleh staf ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Sosial dan Kemasyarakatan Kota Palembang, Zanaria SIP MSI, dan langsung membuka giat acara Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kota Palembang. Yang hadir dalam acara Rapat Koordinasi Konflik Sosial Kota Palembang periode Maret tahun 2023, Haji Ahmad Damra SEMM, Kepala Badan Kesbangpol Kota Palembang, didampingi oleh Kartika Dewi SPD, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang, Sekretaris Dinas Sosial Kota Palembang dan jajaran, Perwakilan Dinas Perdagangan Kota Palembang, Kasat Intelkam Polrestabes Palembang, Satpol PP Kota Palembang, BEM Institut Global Mandiri, Perwakilan Yayasan Pelita Bersatu Indonesia, perwakilan seluruh 18 kecamatan yang ada di Kota Palembang, FKDM Kota Palembang dan jajaran. Setelah acara dibuka, narasumber langsung memberikan paparan tentang konflik sosial kepada peserta dan diakhiri tanya jawab peserta rapat koordinasi kepada narasumber. Kapolres Palembang yang diwakili oleh Kasat Intelkam Polrestabes Palembang, kami hormati Kepala Badan Kesbangpol Kota Palembang Pak Ahmad Damra beserta jajaran, Kepala Dinas Perdagangan Kota Palembang, Kepala Dinas Sosial Kota Palembang yang diwakili sekaligus narasumber yang Ketua-ketua Forum Kemasyarakatan di Kota Palembang, ini yang kami kenal, ini Pak Said Maranda dan yang semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, perwakilan Kecamatan sekota Palembang, rekan-rekan mahasiswa dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat, kesehatan, kesempatan dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dan hadir pada acara Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kota Palembang periode Maret 2023. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikut setia ajarannya sampai akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, seperti kita ketahui bahwa kondisi Kota Palembang saat ini cukup kondusif, kan arti tidak ada permasalahan-permasalahan yang menjadi sorotan hangat publik dan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Akan tetapi bukan kita lalai dan terlena yang dikhawatirkan dapat menyebabkan kita kesolongan akan hal-hal yang tidak kita inginkan. Potensi konflik dapat terjadi kapan saja dan di mana saja dan dapat berdampak luas serta menimbulkan keresahan, ketakutan bagi masyarakat, juga kerusakan sosial yang besar. Untuk itu diperlukan antisipasi dan deteksi ini sebelum terjadinya gejala-gejala konflik di berbagai aspek yang ada di dalam masyarakat. Hadirin yang saya hormati, keamanan dan ketertiban di daerah merupakan tanggung jawab kita bersama yang dilaksanakan oleh masyarakat serta difasilitasi oleh pemerintah daerah. Kewaspadaan dini masyarakat merupakan kondisi kepekaan, kesiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi konflik dan masalah yang ada. Oleh karena itu diharapkan melalui Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kota Palembang periode Maret 2023 ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk terus berkoordinasi dan berbagi informasi mengenai segala sesuatu gejala-gejala ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kondusivitas dan keamanan Kota Palembang. Paling kuat
satunya adalah pemberian bansos. Nah, ya itu yang kita hindari. Dan kami alhamdulillah Pak, Bapak Ibu, mungkin kawan-kawan dari kecamatan juga pendamping di program bansos ya, Pak Rama ya. Pak Rama di kecamatan udah berkoordinasi dengan para pendamping dan di sana ada TKSK, ada PSM, di mana mereka bertugas untuk mendampingi masyarakat, memberikan penyuluhan dan pendampingan. Sehingga apabila terjadi permasalahan yang ada di masyarakat, pertentangan, perpecahan, oh kami nggak dapat nih bantuan Bu, kenapa kami kosong nih, nggak ada bantuan lagi nih untuk yang kartu Indonesia Sejahteranya, itu bisa didampingi oleh pendamping sehingga meredam timbulnya konflik yang ada di masyarakat. Nah itu peran kami Pak. Kami dari Satuan Intelkam memang untuk masalah-masalah potensi konflik ini kami memang mendatakan, juga bekerja sama dengan instansi dan stakeholder terkait, begitupun juga dengan tokoh masyarakat, tokoh agama tentang permasalahan-permasalahan potensi konflik yang ada di Kota Palembang. Untuk data potensi konflik yang ada saat ini yang terdata di kami di Satuan Intelijen Keamanan, ini kami bagi ada beberapa bidang, ya ada bidang sosial politik, bidang sosial budaya, bidang ekonomi dan keamanan. Untuk data sendiri yang ada di kami untuk bidang politik, yaitu yang pertama yaitu permasalahan tapal batas Kota Palembang dengan Kabupaten Banyuasin, khususnya segmen Tegal Binangun. Kenapa ini kami datakan juga sebagai potensi konflik? Mungkin Bapak dan Ibu juga tahu kita ini sekarang sudah memasuki tahun politik, kan? Kalau permasalahan tapal batas ini tidak clear atau tidak selesai, ini juga akan menjadi suatu kendala atau suatu potensi nanti ke depannya, gitu kan? Saya dari Dinas Perdagangan Kota Palembang, analis perdagangan Mutia Hanum. Di sini diberi kesempatan oleh Kepala Dinas kami untuk menyampaikan terkait rencana aksi strategi terkait potensi konflik sosial pada Dinas Perdagangan Kota Palembang. Siap, berikutnya. Saya langsung masuk ke bahannya karena alhamdulillah, mohon izin Bu Sekjen tadi sudah menjelaskan secara menyeluruh terkait konflik sosial, sudah dikupas. Mungkin di sini saya mengulas kembali sedikit. Dari dasarnya itu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012, PP Nomor 2 Tahun 2015 dan Permendagri Nomor 2 Tahun 2015. Intinya dari dasar-dasar ini di sini dijelaskan tentang pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik. Konflik-konflik sosial ini sendiri bersumber dari permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Adapun juga dari perseteruan antar umat beragama, baik dari inter umat beragama, antar suku, antar etnis. Selain itu juga bisa disebabkan karena sengketa batas wilayah. Koordinasi Narsum Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kota Palembang periode Maret 2023. Ya. Nah, sebelum saya mulai narasumber, saya akan perkenalkan diri dulu. Sesuai kata Bu Pipi tadi, tidak kenal maka tak sayang, sayang maka tak cinta. Saya nama Kartika Dewi SPD MSI, itu sebagai Kepala Bidang Kewaspadaan dan Penanganan Konflik di Kesbangpol Kota Palembang. Tinggal di Kalidoni, Jalan RW Mangusidi, Lorong Anoman, RT 09. Nah, kalau pas ke Kalidoni, ke Kecamatan Kalidoni, silakan mampir ke rumah. Ada rumah yang 2 lantai, di depannya itu rumah saya. Ya. 2 lantai. Ya, di depannya itu rumah saya. Acak nih yang kasar. Ya, ya di sini saya akan menjelaskan masalah dasar hukum
Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 itu berhubungan dengan penanganan konflik. Nah, kita ambil dulu apa kata konflik. Konflik itu apa? Itu proses individu yang mencapai suatu tujuan, baik itu melalui penekanan sehingga untuk mencapai suatu tujuan. Ya, jadi konflik itu bermacam-macam, mulai dari konflik individu, sosial, budaya, dan politik. Nah, kita ambil saja misalnya di dalam konflik sosial. Tadi sudah disebutkan Bu Pipi dan disebutkan Pak Kasan masalah konflik. Jadi bentuk konflik itu apapun sekecil apapun kejadian, apabila tidak kita atasi maka akan menjadi suatu konflik. Nah, untuk mengatasinya kita harus tahu dulu apa penyebabnya, apa asal usulnya, ya terjadinya suatu konflik. Di antara atasan dan bawahan, apa penyebabnya harus kita telusuri. Terkadang nak kena diotula, nak galak gitu ini. Nah, terjadilah konflik, ya. Nah, ini yang harus kita waspadai. Apalagi sekarang kita mau menghadapi pilkada, pilpres dan lain-lain. Kata pesan wali kota bulan hari tadi, bagaimana cara kita menanggulangi sehingga kota Palembang ini dalam keadaan kondusif, apapun keadaannya. Kata Pipi banyak yang namanya konflik tetapi tidak akan muncul ke permukaan karena sudah ditangani oleh Pak Kasat tadi, yaitu fungsinya seluruh stakeholder itu berfungsi sehingga kota Palembang ini akan tercipta yang namanya kondusif, ya. Lanjut. Konflik sosial selanjutnya disebut konflik adalah sudah dijelaskan tadi. Lanjut. Apalagi ini ada yang namanya sengketa bermacam-macam, ya. Semuanya sudah dikorok oleh Narsum 1 dan 2, ya, sudah dijelaskan Bu Pipi bagaimana cara mengatasinya, ya. Mungkin ayah anda sudah pengalaman, Pak Budi bagaimana cara mengatasi masalah yang ada di RT, di RW, di masyarakat. Kalau tidak ada koordinasi, tidak ada yang namanya rapat, bagaimana tetap muka, masalah konflik akan selalu terjadi di mana-mana dan tidak akan bisa kita selesai atau kita atasi. Sehingga terjadilah demo, terjadilah kebakaran, ya, dan bermacam-macam akibat daripada permasalahan yang tidak bisa kita atasi. Iya. Mungkin, ya, ini sudah ada akibat dari pada konflik itu terjadi karena di Kesbangpol itu ada juga yang namanya penanganan konflik. Tetapi penanganan konflik di Kesbangpol ini ada batasnya, tidak seluruh konflik itu Kesbangpol yang punya tanggung jawab. Mungkin hanya ini, ya, dari saya. Ada yang kalau kita bicara masalah konflik ini, di rumah tangga saja banyak konflik. Suami istri bisa konflik. Istri nak beli kulkas, suami nak beli TV. Akhirnya bentrok ini. Akhirnya suami beli TV, istri beli kulkas. Saat suami nak minta baju, dapatnya aku ini kulkas aku ini. Satu saat istri nonton TV, dapatnya suaminya ini TV aku. Ini kan bisa konflik. Masalah-masalah ini barangkali belum masyarakat. Apalagi di masyarakat terjadi konflik itu memang apa kata Ibu tadi, terjadi perbedaan pendapat. Yang lebih parah lagi pendapat dan pendapatan. Beda tipis. Ini berbahaya lagi. Oleh karena itu kata Ibu tadi jangan ditangani dulu. Bahaya ditangani. Kan ngerti. Carikan solusinya. Jadi kalau orang negatif juga duit, enak. Suakal. Udah jam makan juga nasi. Kira-kira seperti itu permasalahannya. Di agama juga sering terjadi konflik. Maka saya juga bersabarkan ini
dari forum kerukunan beragama bagaimana Palembang ini lebih kondusif, umat Islam, Kristen, Protestan dan sebagainya bisa rukun kita. Alhamdulillah sekarang sudah dirukun. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aplayara Mega dari perwakilan BEM Universitas Indo Global Mandiri Palembang. Di sini saya akan bertanya kepada Dinas Perdagangan, di mana tadi telah menampilkan materinya. Yang ingin saya tanyakan yaitu saat menjelang bulan Ramadan yang selanjutnya akan diikuti oleh Idul Fitri, Dinas dari materi Ibu dari Dinas Perdagangan tadi akan mengadakan bazar Ramadan. Lalu ada situasi yang setiap bulan besar atau hari-hari besar itu akan ada yang namanya panik buying, di mana situasi ini mengakibatkan kelangkaan barang. Jadi pertanyaan saya, bagaimana peran atau langkah dari Dinas Perdagangan untuk menghadapi situasi ini, karena situasi ini selalu terjadi setiap tahunnya dan mungkin ini akan mengakibatkan konflik sosial juga di masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konflik supaya aman Palembang ini, jadi suasananya tetap sejuk, namun akan memasuki masa-masa pemilu. Harapan ke depannya, Bu? Harapan ke depan ini seperti sebelum masuk ke ajang pilkada ini ya tetap sesejuk ini, hanya pada saat pencoblosan yang ramai tapi tetap kondusif. Ini yang dilibatkannya dari forum apa saja, Bu, yang diundang, Bu? Berapa jumlahnya? 35 orang. Lebih kurang 30 orang. Pak Kaban, izin kegiatan hari ini Pak Kaban, gimana Pak Kaban? Seperti apa yang telah disampaikan oleh Ibu, kita berharap bahwa nanti kita sudah akan melakukan kondisi yang kondusif di Kota Palembang ini. Himbauannya kepada ini yang ada di Kota Palembang nih, forum-forum ke masyarakat. Seluruh masyarakat agar kiranya sehingga dapat berperan aktif di dalam hal menciptakan suasana yang kondusif ini, agar visi kita untuk zero konflik itu memang benar-benar Gaya bebasnya. Dari Kota Palembang, Sumatera Selatan, reporter Satria, kameramen Ismail Gondrong, TV Gandus memberitakan.